Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel Ahar 12. Di video kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara kita melepas kopling tanpa kita menginjak gas ya, supaya mobil kita tidak mati. Dengan catatan mobil kita masih dalam keadaan fit, teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana yang masih belajar mobil, ada yang bingung kenapa setiap angkat kopling mesin mobilnya mati. Nah, teman-teman harus cari titik getar mobil yang sedang kita gunakan. Cari titik getarnya, cari titik gesek koplingnya. Jadi di video ini saya akan mempraktekkan cara melepas kopling tanpa menginjak gas ya teman-teman. Langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Simak video saya ini, semoga nanti bermanfaat. Saya pakai sabuk pengaman dulu karena ini wajib ya. Sabuk pengaman sudah saya pakai. Saya start mobilnya, pastikan keadaan netral. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita harus mengetahui karakter kopling yang ada di mobil kita ya. Setiap mobil itu karakter koplingnya itu berbeda-beda teman-teman. Saya contohkan, ada yang diangkat sedikit begini langsung ketemu titik getarnya, ada yang diangkat sampai jauh sekali baru ketemu titik getar atau titik gesek kopling mobil yang sedang kita gunakan. Ini dalam keadaan jalannya datar ya teman-teman. Jadi nggak diinjak rem kakinya juga mobil nggak akan maju atau mundur. Kecuali kalau keadaan jalannya itu menanjak sedikit atau menurun sedikit, itu kita harus injak remnya dulu, atau hand remnya jangan diturunkan dulu. Langsung saja teman-teman ya, masukkan gigi 1. Kita cari titik gesek mobil yang sedang kita gunakan, karena setiap mobil karakter koplingnya berbeda-beda. Ini tanpa saya gas ya teman-teman. Kita cari titik gesek dulu. Saya angkat pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ini mobil belum jalan teman-teman. Saya ulangi, saya angkat pelan-pelan. Ini mobil belum jalan. Kita angkat terus sedikit demi sedikit. Ngangkat kakinya ini jangan putus-putus ya teman-teman. Saya angkat lagi. Nah, titik getar mobil saya di sini teman-teman. Jadi teman-teman harus menghafalkan karakter mobil yang sedang kita gunakan. Kita pelajari dulu karakter kopling mobil kita. Nah, ini di sini titik getar mobil yang sedang saya gunakan ya teman-teman. Langsung saja saya angkat. Nah, ini saya tanpa menginjak gas, mobil sudah jalan. Setelah jalan, tahan dulu ya koplingnya. Kurang lebih 2-5 meter baru lepas koplingnya. Ini tanpa saya injak gasnya teman-teman. Oke, saya ulangi, saya injak koplingnya, saya injak rem supaya mobil berhenti. Angkat perlahan. Ingat ya teman-teman, ketika kita angkat kopling, mobil nggak akan langsung jalan ya, pasti ada jaraknya. Kita angkat sampai mobil itu bergetar teman-teman. Nah, ini mobil saya pasti nanti teman-teman akan kerasa kalau mobil itu bergetar ya. Nah, ini mobil saya sudah bergetar. Saya tahan ini supaya nggak jalan, karena saya cuma praktekkan saja. Mobil sudah bergetar, saya angkat sedikit lagi. Mobil sudah mulai jalan. Mobil jalan, saya tahan dulu kaki saya. Saya tahan dulu. Tahan, setelah 2-5 meter baru kita lepas koplingnya. Ini tanpa saya gas teman-teman ya. Setelah begini, kita tinggal tambah gasnya. Kita tambah gasnya pelan-pelan. Kita tambah gasnya pelan-pelan. Misalnya kita mau tambah di gigi 2,
kita injak kopling penuh, lepas gasnya tambah gigi 2, lepas koplingnya pelan-pelan, tahan dulu kurang lebih 2 sampai 5 meter, baru lepas koplingnya secara penuh, taruh kakinya di lantai. Ini gigi 2, keadaan gas tidak saya injak teman-teman. Ini sudah lumayan kalau untuk belajar ya, jalannya sudah lumayan. Kalau mau ditambah gas ya kita tinggal tambah gas pakai ujung kaki ya teman-teman, jangan pakai telapak kaki, pakai ujung kaki kita nambah gasnya. Kita tambah biar agak laju sedikit. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Bisa cepat bisa ya. Kita harus tahu karakter kopling mobil kita teman-teman, karena setiap mobil itu karakter koplingnya berbeda-beda. Kalau mobil yang saya gunakan ini kebetulan tipe koplingnya saya setel agak pendek, jadi saya angkat sedikit, nggak terlalu jauh, ngangkatnya itu sudah dapat titik getarnya. Saya ulangi teman-teman, saya injak remnya, saya masukkan di gigi 1 ya teman-teman. Kalau keadaan jalan datar begini nggak usah diinjak remnya, nggak apa-apa ya, asalkan mobil nggak maju atau mundur. Tapi kalau mobilnya maju atau mundur kita injak rem. Kita injak rem, misalnya ini jalannya misalnya ini mobilnya mundur ya, kita injak rem, kita angkat koplingnya perlahan-lahan. Setelah ketemu titik getar, mesin akan bergetar teman-teman, baru kita lepas remnya, angkat sedikit kopling. Nah ini mobil sudah jalan tanpa saya injak gasnya. Intinya teman-teman itu harus tahu karakter mobil, karakter kopling mobil yang sedang kita gunakan. Jadi setiap mau gunakan mobil kita pelajari dulu karakter koplingnya, ngangkatnya sedikit atau jauh gitu ya teman-teman. Mundur juga begitu, sama aja teman-teman. Saya contohkan ya, berhenti, saya lepas rem, mobil nggak maju nggak mundur ya, karena jalannya datar. Saya masukkan di gigi R atau untuk mundur, sama aja teman-teman. Ini tanpa saya gas juga, kita angkat kopling pelan-pelan, kita angkat ya teman-teman. Ini belum jalan, nah ini saya angkat sudah lumayan ya, belum jalan, angkat terus, angkat terus. Nah ini mesin mobil saya sudah mulai bergetar, angkat lagi sedikit. Nah ini sudah mulai jalan perlahan mundur, tahan dulu koplingnya, tahan. Nah setelah kurang lebih 3-5 meter kita lepas kopling, mesin gak akan mati. Dengan catatan mobil dalam keadaan fit teman-teman ya, atau mobil yang masih baru lah. Kalau yang sudah berumur mungkin harus ditambah gas sedikit. Saya praktekkan maju lagi tanpa saya injak gas. Titik getar saya di sini, saya angkat sedikit lagi, mobil mulai jalan. Mobil mulai jalan, tahan dulu. Setelah 2-5 meter kita lepas koplingnya secara penuh. Ini saya tanpa gas teman-teman, kaki saya standby di lantai. Karena kemarin ada yang tanya, setiap saya angkat kopling kenapa mati. Nah ini saya sudah praktekkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar mobil. Nanti lama-lama juga lancar ya teman-teman. Oke, saya berhenti, saya ulangi lagi. Ini masih di gigi 1. Misalnya jalan kita ini nanjak sedikit, kalau saya lepas rem mobil akan mundur ya, misalnya itu begitu. Nah supaya mobil tidak mundur kita injak remnya, injak sedikit aja sampai mobil nggak mundur.
Lalu injak koplingnya, masukkan di gigi 1. Angkat koplingnya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan sampai mesin nanti bergetar. Nah, ini mobil sudah bergetar. Kita lepas remnya pelan-pelan. Koplingnya tetap ditahan dulu. Sambil dilepas sedikit-sedikit ya, diangkat sedikit-sedikit koplingnya ya, mobil akan jalan. Nah, ini tanpa saya injak gas juga teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan mobil yang saya gunakan untuk praktek ini mobil Grand Max Pickup teman-teman. Jadi kalau kosong dia tanpa ditambah gas masih mampu untuk jalan. Tapi kalau ada muatan nggak akan mampu teman-teman. Mesin akan ketika saya angkat kopling sampai mesin bergetar, itu dia akan mati kalau ada muatan karena beban mobil bertambah ya. Begitupun mobil-mobil pribadi yang mungkin diisi dengan penumpang penuh sampai 8-7 orang, kemungkinan harus tambah gas sedikit. Karena saya belum mencobanya, itu baru kemungkinan failing saya ya teman-teman. Misalnya ini saya ada muatan. Nah, ini saya masukkan gigi 1. Misalnya saya ada muatan teman-teman ya. Ketika saya cari titik getar kopling mobil yang saya gunakan ini, ketika sudah begini mobil akan mati teman-teman, kecuali kita tambah gas. Ini sudah ketemu titik getar. Nah, ini tambah gas sedikit, injak gasnya sedikit aja. Nah, ini kalau ada muatan. Kalau nggak ada muatan tetap masih mampu teman-teman, karena mobil ini baru berumur sekitar kurang lebih 5 tahun. Karena ini mobil kelahiran tahun 2015 ya teman-teman. Nggak tahu ini ada akte kelahirannya enggak. Nah, kita tambah gas lagi. Kalau sudah jalan gigi 2 ini sudah enak ya teman-teman. Mungkin angkatan awal pas kita di lampu merah atau pas kita belajar, seringkali kita mati mesin. Saya contohkan untuk mundur lagi ya. Saya lepas remnya, saya angkat kopling pelan-pelan sampai mobil bergetar. Tunggu. Nah, ini sudah bergetar. Dia mundur teman-teman karena jalannya nggak rata ya. Nah, ini sudah berhenti. Nah, ini sudah bergetar, angkat sedikit lagi. Sedikit lagi. Kalau sudah mulai jalan, tahan koplingnya dulu teman-teman. Kalau sudah mulai jalan, tahan koplingnya dulu, jangan langsung dilepas. Nanti mobil akan loncat, kalau nggak loncat ya mati mesin ya. Setelah ini baru kita lepas kopling. Ada motor dari belakang. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya lepas koplingnya penuh, mobil sudah mundur, berjalan mundur. Tinggal kita kontrol setir dan lihat spion kanan kiri, mobil kita jalannya kayak ular apa enggak gitu teman-teman. Oke, cukup. Saya injak kopling, saya remnya pelan aja, halus, injaknya pelan-pelan. Nah, gitu ya teman-teman. Teman-teman kalau ngangkat koplingnya jangan putus-putus. Misalnya angkat sedikit berhenti, angkat sedikit berhenti, angkat lagi berhenti, jangan ya teman-teman. Jangan, kita usahakan angkatnya langsung tapi pelan-pelan, 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 pelan-pelan gitu ya teman-teman. Jangan putus-putus. Paham ya teman-teman ya maksud saya? Oke, saya praktekkan lagi. Jangan langsung angkat koplingnya pelan-pelan, pelan-pelan langsung dihentakkan begini. Nah, ini mobil akan mati teman-teman, nggak bisa. Atau ngangkatnya putus-putus, berhenti,
berhenti, terus gitu, putus-putusnya ada dua. Kalau nggak mesin mati, mobil loncat tetap jalan, cuma pas jalannya itu ada hentakan begitu teman, jadi kita kaget. Jadi angkatnya harus ya pelan-pelan, halus. Nah, mobil sudah mulai bergetar, tahan, tambah sedikit ya teman-teman. Kalau mobil sudah mulai jalan, jangan langsung dilepas, kita tetap tahan dulu koplingnya. Seperti yang saya bilang, setelah jalan 2, 3 sampai 5 meter baru kopling dilepas penuh. Setelah itu tambah gas. Ini dengan catatan jalan-jalan yang sedang kita lalui jalannya datar teman-teman. Setelah tambah gas, tambah lagi sampai mesin agak meraung, baru injak kopling, tambah gigi 2. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Saya akan putar balik teman-teman ini. Saya akan mundur, angkat kopling pelan-pelan. Bergetar nih, bergetar ya. Tahan dulu, kita kontrol karena ini belok ya teman-teman. Lihat spion kanan kiri, spion tengah juga. Ini tanpa saya injak gasnya, kedengeran pasti suara getaran yang ada di bodi mobil ini. Nah, sudah begini, injak remnya, masukkan gigi 1, lepas remnya, angkat kopling pelan-pelan, mobil bergetar, angkat lagi sedikit lagi, jangan langsung angkat banyak-banyak teman-teman. Tahan, lalu lepaskan, tambah gasnya. Lalu tambah di gigi 2. Oke teman-teman, paham ya? Dipelajari dulu karakter mobil yang sedang kita gunakan, supaya kita tahu di mana titik getar atau titik gesek kopling mobil yang sedang kita gunakan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jikalau ada salah kata saya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.